Om Swastiastu. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Kadek Arya Primadewi PF SAG MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah moderasi beragama serta rekan-rekan sekalian yang sudah memberikan waktu kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan keberagaman di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niwayan Lidiawati, absen 15, dan rekan saya Nimade PB Anggreni, absen 14. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian moderasi beragama, yang kedua, pengertian keberagaman, yang ketiga, keberagaman suku di Indonesia, yang keempat, keberagaman agama di Indonesia, yang kelima, keberagaman ras di Indonesia, yang keenam, keberagaman budaya di Indonesia, yang ketujuh, potensi keunggulan dari keberagaman budaya di Indonesia, yang kedelapan, potensi ancaman dari keberagaman budaya di Indonesia, yang kesembilan, peran penting moderasi beragama, yang kesepuluh, kesimpulan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu di tengah keberagaman. Moderasi beragam itu adalah cara hidup rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat bermacam-macam perbedaan di tengah kehidupan bermasyarakat dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial, budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Selanjutnya, keberagaman suku di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku. Dengan banyaknya suku yang ada, kita dapat belajar untuk memaknainya. Sebab keberagaman suku yang ada di Indonesia harus dimaknai sebagai kekayaan yang harus dijaga bersama. Terdapat kurang lebih 300 kelompok keturunan yang berbeda dengan kebudayaan yang beragam di Indonesia. Ada beberapa nama suku bangsa di Indonesia yang kita ketahui yaitu suku bangsa Gayo dari Aceh, Minangkabau dari Sumatera Barat, Sakai dari Riau, Dayak dari Kalimantan, Bugis dari Sulawesi, Baduy dari Banten, Sunda dari Jawa Barat, Jawa dari Jawa Tengah, Osing dari Jawa Timur, Dompu dari Nusa Tenggara Barat, Ambon dari Maluku, dan Asmat dari Papua. Keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai. Adapun keberagaman tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi negara asing terhadap Indonesia. Keberagaman suku budaya bukan menjadi hal yang dapat merusak persatuan, tetapi menjadi suatu kekuatan yang membangun bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus ingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat yang beragam tersebut. Oleh karena itu, kita harus tetap berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya ada keberagaman agama di Indonesia. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia ialah yang pertama, agama Islam, yang kedua agama Buddha, yang ketiga agama Konghucu, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Kristen, yang keenam agama Katolik. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama yang lain berbeda. Selanjutnya, keberagaman ras di Indonesia. Ras merupakan suatu pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan ciri fisik.
Kata ras berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang memiliki arti asal atau akar. Pengelompokan ras bisa dilihat dari ciri fisik manusia mulai dari warna kulit, rambut, bentuk wajah, hidung, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Ada beberapa jenis ras di Indonesia, yaitu yang pertama ras Melayan, Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua, ras Melanesoid di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat, ada ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Yang kelima, ada ras Wedoid. Ras Wedoid adalah ras yang berasal dari Sri Lanka dan India. Baik, di sini saya akan menjelaskan keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya adalah kualitas budaya yang beragam atau berbeda, berlawanan dengan monokultur, monokultur global, atau homogenisasi budaya mirip dengan evolusi budaya. Istilah keanekaragaman budaya juga dapat merujuk pada memiliki budaya yang berbeda, menghormati perbedaan satu sama lain. Keragaman budaya tersebut beraneka macam seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik, lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Selanjutnya, potensi keunggulan dari keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman menjadi sebuah keunggulan yang dimiliki negara Indonesia, sebab melalui keberagaman yang dimiliki Indonesia menjadi negara dengan potensi yang dapat digunakan untuk keuntungan negara. Keberagaman sebagai identitas bangsa yang unik dan membedakan dengan bangsa lain, sehingga membuat sebuah bangsa dikenal secara positif di mata bangsa lain, seperti Indonesia yang kaya akan budaya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kekayaan budaya yang lebih beragam sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan datang ke Indonesia dan meningkatkan ekonomi negara. Perbedaan pendapat dan pandangan yang lebih beragam dapat meningkatkan kualitas pemikiran dan kreativitas masyarakat. Keberagaman suku, agama, dan ras dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan antar warga negara. Potensi ancaman dari keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman juga dapat memberikan dampak negatif jika kita tidak merawatnya dengan baik, seperti akan munculnya banyak persaingan dari bangsa lain karena mereka ingin menjadi lebih baik dari bangsa kita. Akan muncul juga potensi perpecahan yang akan mengarah ke konflik dan kekerasan antar kelompok masyarakat yang akan berdampak terhadap keharmonisan dan keutuhan bangsa Indonesia. Peran penting moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, dan toleran bagi bangsa Indonesia yang maju. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Penguatan moderasi beragama menjadi salah satu indikator utama sebagai upaya membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran, dan menghargai keragaman. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Kesimpulan, Indonesia sangat terkenal kaya akan keberagamannya, terutama perbedaan dalam hal suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Keberagaman budaya adalah salah satu hal yang paling menonjol sehingga menjadi identitas bangsa Indonesia dan menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu agama Islam,
Buddha, Konghucu, Hindu, Kristen, dan Katolik. Adapun potensi keunggulan dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu melalui keberagaman yang dimiliki Indonesia menjadi negara dengan potensi yang dapat digunakan untuk keuntungan negara. Keberagaman sebagai identitas bangsa yang unik yang membedakan dengan bangsa lain. Maka dari itu, keberagaman budaya menjadi daya tarik wisatawan mancanegara seperti Indonesia yang kaya akan budaya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Adapun ancaman dari keberagaman budaya di Indonesia yaitu akan berdampak negatif jika tidak dirawat dengan baik, seperti akan munculnya banyak persaingan dari bangsa lain, dan akan muncul juga perpecahan yang akan mengarah pada konflik. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.